Wah, menyoal Iya, revisi revisi. Iya, jadi PP72. PP72 ya. Jadi kalau kami dari Perum Tani begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ini kan operator ya Pak ya. Perhutani ini operator. Artinya kami ini yang diberikan amanah begitu. Artinya yang disuruh lah begitu Pak istilahnya. Kami ikut kepada aturan yang dibuat oleh regulator begitu. Nah, regulator saya itu siapa? Ada dua Bapak Ibu sekalian, yaitu LHK atau Kementerian Kehutanan, LHK sekarang ini, dan Kementerian BUMN. Dua itu regulator kami. Kami ini hanya sebagai operator. Jadi apapun yang diamanahkan dari regulator, dalam hal ini Kementerian LHK maupun Kementerian Kehutanan, kami ikut saja. Saya yakin bahwa apa yang sedang didesain oleh regulator kami ini akan baik buat kami di Perum Tani. Saya yakin mereka juga sudah berpikir panjang. Makanya di dalam hal judul menyoal ini sebetulnya kami juga tidak menyoal ya. Artinya kami ikut saja karena toh kami juga istilahnya juga tetap diajak bicara lah begitu ya oleh Kementerian LHK dan Kementerian BUMN terkait dengan revisi PP72 ini. Jadi apapun hasilnya, Perhutani akan tetap menerima seperti itu. Yang jelas bahwa misinya ataupun hal yang mungkin menjadi tantangan kami adalah bagaimana Perhutani bisa berkreasi seperti itu. Apa yang sudah disampaikan tadi juga Mas Barit, bahwa kita sekarang sudah harus masuk ke ya istilahnya tidak hanya sekedar tanah saja, tetapi kita harus berkreasi. Atau bagaimana misalnya dengan tanah yang dikurangi itu kami bisa melakukan produktivitas begitu, supaya tanah tersebut bisa kami kelola secara produktif, intensif ya, karena kami memang juga harus menghidupi sekitar 18.000 karyawan. Jadi Perum Tani sampai dengan saat ini ada 18.000 karyawan, yang mana kalau misalnya kita kalikan saja satu keluarga, katakanlah ada 4, berarti 18.000 kali 4. Nah, itu yang harus kami hidupi. Tentunya ini menjadi tantangan buat Perum Tani supaya bisa menghidupi karyawan sejumlah 18.000 tadi itu. Nah, terkait dengan adanya revisi PP 72 tadi itu yang nantinya akan mungkin dalam waktu dekat akan ditetapkan, tentunya kami juga akan melakukan perubahan-perubahan ya. Jadi kami ini memang mengelola hutan itu berdasarkan rencana pengaturan pelestarian hutan. Jadi ada 10 tahunan begitu, rencana panjang 10 tahunan, di mana dalam rencana panjang 10 tahunan tersebut didasarkan kepada luas yang ada sekarang, yaitu 2,4 juta hektar ya yang sekarang saat ini. Nah, bahwa nanti luasannya dikurangi, itu akan menjadi tantangan buat kami bagaimana supaya RPKH tersebut kami rubah dari 2,4 menjadi berapa nanti yang memang diamanahkan kepada kami. Katakanlah misalnya menjadi 1 juta atau berapapun lah, itu harus kami ini start over begitu istilahnya, kita ulang kembali supaya bagaimana pengelolaan tersebut menjadi bisa sustain, bisa terencana dengan baik antara penebangan dan penanaman. Prinsipnya seperti itu sebetulnya untuk kehutanannya. Jadi ini terkait dengan RPKH atau rencana pengaturan pelestarian hutan. Nah, ini berapapun gitu yang diberikan kepada Perum Tani akan diatur di dalam RPKH. Mungkin saya bisa sedikit share. Saya sebetulnya agak bingung juga nih mau nge-share apa gitu ya, karena ini sebetulnya bukan kewenangan kami untuk
menyoal revisi PP 72 karena tadi itu kami perhutani nggak punya kewenangan sama sekali ya, karena ini sudah ranahnya dari Kementerian Kehutanan ya, dan Kementerian BUMN seperti itu. Ini coba saya izin share ya. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ini saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, tapi kecil ya Pak, ini karena Iya, kecil. Ya. Pak Ambong, Pak Gatot, Pak Adrianto, Mas Barit ya, Pak Toska juga, teman-teman sekalian, Mbak Budiah. Jadi ini yang kira-kira artinya strategik dari kami, dari Perum Perhutani untuk bagaimana kami nanti harus bertahan ya, seperti itu. Atau harus menghidupi dari 18 apapun nanti yang diamanahkan oleh regulator, mau berapapun yang akan diberikan kepada Perum Perhutani, luasnya itu kami memang harus kreatif begitu. Untuk tadi itu supaya kami tetap bisa menghidupi yang 18.000 karyawan yang tersebar di pelosok mulai dari Jawa Barat, Banten sampai dengan Jawa Timur plus Madura. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang jelas itu nanti kami akan melakukan e-commerce platform ya. Jadi kami ingin supaya SDH, kawasan hutan ini semua termonitor secara digital seperti itu, supaya kami bisa lebih baik di dalam mengelola kawasan hutan. Makanya kami data-data itu akan masuk dalam digitalisasi seperti itu, termasuk juga penjualan kayu, kemudian apa segala itu kami sekarang inginnya transparan ya, tidak ada kami berusaha untuk tidak ada main belakang seperti itu. Jadi kami berupaya Bapak Ibu sekalian untuk good corporate governance begitu. Ini upaya kami begitu, bahwa masih ada 1-2 yang tidak seperti itu, kami menyadari, tetapi arah kami ke arah kepada clean government seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kami juga mencoba untuk co-firing biomasa. Ini kami coba menggandeng PLN, PTPN begitu ya, untuk bagaimana memanfaatkan tanaman-tanaman kami yang berpotensi untuk menjadi biomasa. Karena ini juga terkait dengan energi baru terbarukan. Di tahun 2023 itu kan sudah ada dari pemerintah termasuk zero di tahun 2045 kalau tidak salah ya, bahwa kita harus menghilangkan batu bara lah. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan PLN dan PTPN, walaupun ini juga sulit Bapak Ibu sekalian, karena harganya pun juga harus ditentukan. Artinya PLN, PTPN ini kan juga, PLN terutama sebagai penerima ini kan juga harus punya hitungan tersendiri, sehingga untuk mengklopkan harganya ini yang memang masih perlu effort tersendiri. Kemudian wisata-wisata alam yang mungkin masih menjadi ada di perhutani nanti, misalnya itu kita juga harus tingkatkan supaya pemasukannya juga lebih besar. Nah, kemudian new perhutani herbal brand, di sini kami mencoba untuk melakukan penanaman herbal brand dalam rangka untuk berpartisipasi lah istilahnya seperti itu, untuk di dalam posisi COVID seperti ini kan herbal ini sudah banyak dibutuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya ini perhutani digital forest life. Ini ya intinya kami akan membuat semacam kayak control room begitu Bapak Ibu sekalian, supaya kami dapat mengontrol kondisi SDH dari ruangan seperti itu ya. Ini kemudian new biomass factory, di sini adalah kami nantinya akan atau ingin membuat satu pabrik begitu yang akan mengolah tanaman-tanaman biomasa menjadi wood pellet, kemudian soda seperti itu, untuk nantinya bisa kita jual, baik itu mungkin ke BUMN atau mungkin ke swasta. Nah, ini perhutani subsidiaries reorganization, ini adalah anak-anak perusahaan Bapak Ibu sekalian. Perhutani punya anak perusahaan ada sekitar 7. Nah, ini yang
akan kita coba untuk mereorganisasi supaya anak-anak perusahaan ini juga bisa berdaya guna, tidak membebani perusahaan, tetapi justru memberikan dividen yang baik. Kemudian juga ada program kami untuk ketahanan pangan agroforestry tebu. Jadi mungkin kami juga nanti walaupun ini harus dengan agroforestry ya, artinya tidak boleh semuanya tebu karena kami juga punya keterbatasan, dalam arti Kementerian LHK menyampaikan boleh menanam tanaman pertanian tetapi harus ada tanaman kehutanannya. Artinya kita tetap akan melakukan sesuai dengan arahan tadi itu, bahwa kami sekali lagi hanya sebagai operator, apapun yang diperintahkan oleh regulator ya, dalam hal ini kalau menteri teknisnya itu adalah LHK, kami akan ikuti seperti itu. Sehingga dari LHK bilang boleh tanaman pertanian ya, tetapi harus ada tanaman kehutanannya, itu juga harus kami ikuti. Dan itu masuk di dalam RPKH, rencana pengaturan kelestarian hutan tadi itu yang harus disahkan. Jadi apapun yang kami kerjakan ini harus ada pengesahan dari LHK seperti itu, supaya kami juga dikendalikan, tidak artinya tidak melanggar dari apa yang sudah digariskan oleh regulator kami. Nah, kemudian yang terakhir adalah socio partnership, social forestry. Nah, ini memang untuk social partnership ini kami juga masih wait and see, dalam arti kan ini waktu itu kami buat dalam rangka perhutanan sosial ya, tetapi di dalam aturan ini kan kami juga belum tahu persis apakah perhutani masih bisa atau masih diperkenankan untuk bekerja sama dengan masyarakat. Ini kami masih belum ada hitam di atas putihnya yang menginstruksikan, tapi apapun nanti keputusannya kami juga akan patuh atau akan mengikuti apa yang akan digariskan oleh Kementerian LHK maupun Kementerian BUMN. Kalau memang masih bisa bekerja sama dengan masyarakat atau masih bisa membina masyarakat, ini ada yang namanya socio partnership. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan digitalisasi terhadap lahan-lahan yang memang harus kita data. Jadi misalnya di sana ada berapa masyarakatnya, kemudian jenisnya apa saja. Tadinya seperti itu, tapi kami menunggu Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan aturan baru ini. Apakah perhutani masih diperkenankan atau tidak begitu. Jadi mungkin 9 proyek inilah, atau bukan proyek ya, tetapi ini upaya-upaya yang mungkin bisa membuat kami tetap bertahan. Mudah-mudahan saja, ya mohon doa restunya mungkin dari Bapak sekalian. Tapi apapun Bapak Ibu sekalian, bahwa kami tidak menyoal ya mengenai PP 17, karena sekali lagi itu bukan kewenangan dari kami selaku operator.